Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Nil Hairul Agni dengan nomor induk mahasiswa 2020 0501074. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu atau seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana menggunakan ungkapan, dan atau gaya mana yang paling baik untuk digunakan dalam suatu situasi. Berikut contohnya. Dari kalimat yang salah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Dan kalimat yang benar adalah pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Di sini kata-kata yang salah adalah pertama-tama, yaitu merupakan kata-kata yang pemborosan kata. Selanjutnya ada fungsi diksi. Jadi fungsi diksi ini diantaranya ada 4, yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, dan yang kedua mengefektifkan pencapaian target komunikasi, selanjutnya mencegah perbedaan penafsiran, dan yang terakhir mencegah salah pemahaman. Dan diksi ini memiliki syarat. Yang pertama itu ada unsur ketepatan. Nah, unsur ketepatan ini adalah kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Dan yang kedua ada unsur kecermatan. Unsur kecermatan ini adalah dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakai bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi bahasa adalah kehematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Dengan demikian, kalau ada kata atau ungkapan yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau ungkapan yang lebih panjang, karena hal itu tidak ekonomis. Dan yang terakhir adalah unsur kesesuaian. Jadi unsur kesesuaian ini adalah kata-kata yang dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks keadaan di sekitarnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari eksistensi bahasa baku dan bahasa non-baku. Selanjutnya, menyadari konteks sosial bahasa. Yang ketiga adalah menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Dan yang terakhir adalah menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Ya, selanjutnya cakupan diksi. Jadi diksi itu memiliki cakupan diantaranya ada denotasi, konotasi, umum, dan khusus. Yang pertama adalah denotasi. Jadi denotasi itu adalah kata bermakna yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus dan atau ejaan yang disempurnakan yang bermakna lugas. Jadi ciri dari makna denotasi ini diantaranya yang pertama adalah makna yang sesuai dengan apa adanya, dan yang kedua itu ada arti kata secara objektif. Yang ketiga adalah makna konseptual. Contohnya seperti Budi makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat di atas memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Yang selanjutnya adalah konotasi, yaitu kata bermakna yang bias atau tidak sebenarnya, atau makna ungkapan. Nah, jadi konotasi ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada konotasi positif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa lebih tinggi, baik halus, sopan, dan menyenangkan. Konotasi negatif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rendah, jelek, kasar, dan tidak menyenangkan. Contoh konotasi adalah banyak pemuda kampung Perum yang mengganggu bunga desa anak Pak Lurah. Nah, kata bunga desa di sini nih dalam kalimat di atas memiliki arti anak gadis atau yang masih perawan paling tercantik di sebuah kampung atau desa. Selanjutnya ada makna umum.
Makna umum ini adalah makna yang memiliki ruang, lingkup, dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam pemaknaannya. Contohnya adalah Maskur senang makan buah-buahan segar. Yang kedua, tukang palak itu sering memalak kendaraan umum yang melintas. Anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya harta. Untuk kalimat pertama itu ada buah-buahan. Di sini karena makna umum, jadi buah-buahan tuh luas maknanya. Kendaraan umum pun juga begitu, dan juga harta. Selanjutnya ada makna khusus. Jadi makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Makna khusus lebih rinci dalam menyampaikan gagasan, sehingga khalayak yang mendengar maupun yang membaca lebih mengerti dalam memahami kata-kata tersebut. Contohnya adalah Maskur senang makan mangga segar. Dan yang kedua, tukang palak itu sering memalak bis Kopaja yang melintas. Yang ketiga adalah anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya rumah. Nah, tadi kalau di makna umum itu mangga segar itu adalah buah-buahan. Nah, di makna khusus ini menjadi mangga. Yang kedua itu ada, tadi di makna umum itu ada kendaraan umum. Nah, kalau yang di makna khusus ini bis Kopaja. Jadi lebih meruncing dan lebih memiliki ruang cakupan yang sempit. Nah, yang ketiga itu tadi ada harta. Nah, kalau yang di makna khusus ini langsung disebutkan rumah. Selain dari 4 cakupan diksi yang baru disebutkan, masih ada 2 cakupan diksi yang lainnya. Yang pertama ada sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan ononom yang artinya nama. Jadi sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Sinonim bagi menjadi 2, yaitu sinonim mutlak dan selingkung. Sinonim mutlak adalah kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam. Contohnya adalah laris, sinonimnya adalah laku. Yang kedua ada sinonim selingkung, yaitu kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contohnya lemah menjadi lemas. Selanjutnya ada antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara 2 buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah satu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya atas dengan bawah, besar dengan kecil, jauh dengan dekat. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.